kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Yohanes dalam wahyu ini menegaskan sebuah penglihatannya atau nubuatannya terhadap sebuah sungai air kehidupan. Dalam nubuatan itu Tuhan menunjukkan kepadanya sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang keluar dari tahta Allah dan anak domba Allah. Dengan pernyataan ini Yohanes hendak memberikan pengajaran kepada kita. Yang pertama soal sungai air kehidupan. Sungai biasanya Allah tempat air mengalir. Air itu bisa digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, mengairi sawah, ladang, atau dan lain sebagainya. Artinya air sungai itu menjadi penting dalam hal kebutuhan jasmani. Tetapi Yohanes kalau kita perhatikan teks ini, dia tidak mengatakan air sungai kehidupan. Tetapi yang dia sebut ialah sungai air kehidupan. Loh, beda rupanya air sungai kehidupan dengan sungai air kehidupan. Ya, tentu beda. Apa bedanya? Kalau air sungai kehidupan, fokusnya ialah air sungai. Air sungai itu seperti yang disebut tadi untuk masak, mandi, mengairi sawah. Artinya kebutuhan jasmania. Kalau air sungai kehidupan. Butuhkah kita itu? Ya tentu butuh. Sebagai manusia yang masih berada di dunia ini, kita butuh air sungai kehidupan. Tetapi Yohanes mau menyatakan bukan air sungai kehidupan. Tetapi yang Tuhan tunjukkan kepadanya ialah sungai air kehidupan. Jadi fokus dari sungai air kehidupan ialah air kehidupannya, bukan air sungainya. Sungai air kehidupan fokusnya ialah air kehidupan itu sendiri. Air kehidupan itu akan memuaskan dahaga rohani kita. Akan mengenyangkan rohani kita. Jadi beda ya. Air sungai kehidupan dengan sungai air kehidupan. Jadi yang Tuhan tunjukkan kepada Yohanes bukan sungai, bukan air sungai kehidupan, tetapi sungai air kehidupan. Jadi air kehidupan itu yang ditonjolkan. Karena air kehidupan itulah yang akan memberi kita kekenyangan rohani. Itu bagian yang pertama yang hendak kita pelajari dari nas hari ini. Sekarang kita perdalam lagi. Kalau Yohanes melihat sungai air kehidupan itu siapa? Air kehidupan itu ialah anak domba Allah itu sendiri. Yohanes selalu menggunakan istilah terminologi anak domba. Anak domba itu ialah Yesus Kristus sendiri. Jadi air kehidupan adalah Yesus
Kristus. Jadi air kehidupan itulah yang akan memberi kita kekenyangan rohani, yang akan memuaskan kita, karena Dia datang untuk memberi kita kekuatan baru, menolong kita untuk mengatasi segala pergumulan hidup kita. Itulah sebabnya ketika Yesus pernah berkata dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Itu kata Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya minum itu untuk membuat kita kehilangan rasa haus, sehingga dahaga kita hilang dan kita akan terasa enak. Nah, barang siapa haus, datanglah kepadaku, kata Yesus. Itu bukan air biasa saja, tapi Yesus ialah air kehidupan. Kalau ini hanya mengenyangkan, memuaskan jasmani, tetapi air hidup itu mengenyangkan roh kita. Ini yang menarik. Lalu bagian yang kedua yang hendak kita dalami dari teks ini ialah air itu mengalir dari tahta Allah dan anak domba Allah. Biasanya sungai, kalau air sungai itu mengalir dari hulu sungai, dari mata air. Itu mengalir dari hulu sungai sampai ke laut. Kalau sumbernya itu bersih, maka airnya pun bersih, jernih. Tetapi terkadang sungai itu airnya bisa keruh, kotor. Jika air dari sumber yang murni tadi, yang bersih tadi, dikotori oleh air hujan yang datang, masuk ke sungai. Lalu air sungai itu jadi kotor, tidak bisa lagi kita gunakan air masak, air minum, air mandi. Dan kita pun akan menjauhi karena jorok. Ini air sungai bisa kotor karena terjadi percampuran air hulu tadi yang dari mata air dengan air hujan yang mengotori sungai. Itu air sungai. Tetapi air kehidupan datangnya bukan dari hulu sungai, tapi datangnya dari Allah, dari anak domba Allah. Allah akan mengalirkan air kehidupan. Artinya Allah berinkarnasi, datang menuju dunia menjadi manusia. Allah mengalirkan air kehidupan itu, artinya Allah mendatangkan air kehidupan itu dari surga ke bumi. Artinya air kehidupan itu bersumber dari Allah. Yesus datang dari Allah. Yesus diutus Allah ke dunia. Ini yang menarik. Jadi penglihatan Yohanes ini yang ditunjukkan Allah kepadanya bahwa air kehidupan itu mengalir dan keluar dari tahta Allah. Sehingga air kehidupan itu akan terus jernih seperti kristal. Disebut tadi dia jernih seperti kristal. Dan kejernihan air kehidupan itu tidak akan terkontaminasi oleh air hujan yang kotor, yang mengotori sungai tadi. Air kehidupan ini akan tetap jernih seperti kristal. Karena Yesus tidak pernah kotor karena dosa. Tetapi dia dijadikan berdosa atau kotor oleh karena kejahatan dan dosa manusia. Dijadikanlah Yesus berdosa, menggantikan kita manusia yang berdosa. Itu yang terjadi. Tetapi sejatinya Yesus tidaklah kotor. Yang kotor ialah manusia. Manusia yang bertindak jahat, melakukan kejahatan, penipuan, iri dengki, dendam. Dan
lain sebagainya. Itu yang membuat kita kotor. Dan itulah fungsi air kehidupan itu, untuk membersihkan manusia yang kotor karena dosa dan kejahatannya. Yesus datang, air yang jernih itu menyucikan manusia yang kotor. Itulah fungsi air. Air kehidupan datang untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Ini hal kedua yang kita pelajari dari teks ini. Apa yang menjadi refleksi dan renungan kita dari penglihatan Yohanes tentang air kehidupan yang datang dari tahta Allah itu? Tentu setiap hari kita membutuhkan air, bukan? Untuk melepas dahaga kita, untuk tubuh kita sehat. Kalau kita tidak makan selama 10-15 hari, manusia belum mati. Tetapi kalau manusia tidak minum selama 3 hari, manusia pasti mengalami penyakit, bahkan kematian. Artinya air itu sangat penting. Tubuh kita ini semua 80% terdiri dari air. Artinya air sangat menjadi bahan penting bagi tubuh manusia kita. Hal yang sama juga, air kehidupan itu sungguh-sungguh kita butuhkan setiap hari. Kalau ini untuk menjadikan kita sehat, tapi air kehidupan untuk menjadikan kita hidup yang kekal. Jadi kita hidup di dunia, dan setelah tugas kita berakhir di dunia, kita pun beroleh hidup yang kekal. Dan hanya air kehidupan yang kita konsumsi melalui firman Tuhan, itulah yang akan membuat hidup kita kekal. Jadi air hidup atau air kehidupan itu sangatlah kita butuhkan setiap hari. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria ketika perempuan Samaria itu mau mengambil air dari sumur. Dia berkata kepadanya, "Jika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau akan tidak haus lagi selama-lamanya." Walau perempuan Samaria itu tidak mengerti perkataan Yesus pada awalnya, tapi pada akhirnya dia mengerti. Dan perempuan Samaria itu juga memaknai dengan cara baru, bahwa ketika dia minum air kehidupan itu, dalam hatinya mengalir juga air kehidupan yang dia salurkan kepada orang lain. Maka dia berlari-lari ke kota mengatakan bahwa Yesus anak Allah, bahwa dia di dalam dirinya ada air yang mengalir, air hidup yang mengalir, dan dia bagikan ke orang lain. Kita dipanggil untuk menikmati minum air kehidupan, firman Allah yang hidup. Tetapi kita jangan puas hanya menikmati saja. Kita harus mengalirkan air kehidupan yang ada pada kita dan yang kita rasakan kepada orang. Di mana? Di rumah kita, buat suami istri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita. Di mana? Di kantor, di tempat kita bekerja. Di mana? Di masyarakat. Di mana? Mungkin di warung. Di mana? Mungkin di angkot. Di mana? Mungkin di jalan. Atau di tempat-tempat kita nongkrong atau berolahraga. Di situ kabarkanlah air kehidupan itu. Alirkanlah air kehidupan itu. Supaya orang yang hidup bersama kita pun merasakan air hidup itu. Karena itu, pastikan hidup kita mengalir air kehidupan. Dan air yang hidup itu yang telah kita nikmati dan rasakan, alirkan juga bagi orang lain. Sehingga mereka mendapatkan air kehidupan, kita menjadi saluran berkat bagi orang. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin, kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau berfirman bahwa Engkau adalah air kehidupan itu sendiri yang sudah mengalir dari tahta kerajaan sorga ke bumi ini melalui Yesus Kristus. Air hidup itu akan memampukan kami hidup, dan kami juga yang merasakan air hidup itu akan mengalirkan air kehidupan itu kepada orang lain yang berada di keluarga kami, suami istri kami, anak-anak kami, tetangga kami, tempat kami bekerja, masyarakat, atau dimanapun kami berada, sehingga mereka pun beroleh air hidup. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang pelaku firman yang mengalirkan kasih-Mu kepada setiap orang. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus.